Sudah diberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan liar yang berada di Kali Radar Karang Satria siap dilakukan pembongkaran dan dinormalisasi sungainya oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nap Inamoto. Hari ini guys, kita akan mengupdate guys ya, daerah mana saja yang akan dilakukan pembongkaran efek dari normalisasi yang sedang diprogramkan oleh pemerintah Kota Bekasi dan juga pemerintah Kabupaten Bekasi guys. Seperti yang terlihat di video ini guys ya, ini kita berada di aliran kali guys. Ini termasuk hulunya dari Kali Sepak sebenarnya guys ya. Ini berada di Kampung Mede ya, Kelurahan Bekasi Jaya guys. Nah, disinilah keberadaan bangunan-bangunan yang nantinya akan dilakukan pembongkaran guys ya. Selain untuk program normalisasi sungai yang berada di sisi kanan jalan kampung ini guys ya. Nah, pembongkaran bangunan-bangunan ini juga untuk program pembangunan jalan guys ya. Pembangunan jalan seperti yang kita ketahui ya, jalan ini nantinya di daerah ini akan dibuat 2 jalur guys ya, di sisi kanan dan di sisi kalinya, karena di bagian ujungnya itu guys ya, dekat underpass sudah terdapat 2 jalur guys. Nah, nantinya akan dibuatkan 2 jalur di area ini, jadi akan diteruskan pembangunan jalannya guys. Bisa kita lihat di video ini guys ya, ini kondisi jembatan yang berada di perempatan Ganda Agung ini guys ya. Kondisi jembatannya posisinya sangat rendah sekali ya, nyaris menyentuh permukaan air sungai atau air kalinya guys ya. Ini seharusnya tidak begini guys ya, karena ini membuat sampah mudah tersangkut. Nah, seperti kebanyakan jembatan-jembatan yang berada di sungai di daerah Bekasi ini sama persis guys, posisinya sangat rendah ya. Atau karena kalinya itu tidak pernah dikeruk ya, jadi terlihat seperti dangkal. Dari hulu sampai hilirnya guys ya, ini penyebutan kalinya itu berbeda-beda guys ya. Dari mulai Kali Bekasi Jaya, lalu Kali Radar. Nah, nanti ke hulunya lagi berubah lagi menjadi Kali Busa guys. Sampai di hilirnya itu disebut Kali Sepak ya, yang muaranya itu berada di sungai Kali Cibeel atau Kali Cikeas guys. Nah, ini kalau kita lihat di sini guys ya, di sisi kiri jalannya guys, ini terdapat bangli ya, bangunan liar, dan di belakang bangunan tersebut itu terdapat aliran kalinya guys ya. Nah, kalau kita lihat di seberang kalinya itu guys, sekilas banyak rongsokan ya guys ya, ditumpuk di tepi kalinya guys. Itu membuat kalinya menjadi sempit ya, sehingga sungai ini memang sudah darurat sekali untuk dinormalisasi guys, karena permukaan airnya juga nyaris menyentuh daratan guys ya, karena tidak dibuatkan tanggul di sisi kiri dan kanannya, baik tanggul turap beton ataupun tanggul dari batu kali guys. Padahal daerah ini tuh ya sering menjadi langganan banjir guys, karena berada di dataran rendah ya. Nah, menurut pengakuan dari warga dan juga netizen ya guys ya, di kawasan ini ya, terutama di sisi kanan jalannya itu terdapat sekali panti pijat guys. Di malam hari itu sering menjadi tempat hiburan malam di area ini guys. Jadi warganya juga resah guys ya. Ini di jembatannya guys ya, kita lihat banyak sampah di tepi kalinya guys ya, dan juga kalinya seperti menyempit guys ya. Berbeda dengan yang tadi di awal video itu, kalinya sangat lebar ya, tetapi di area ini mulai terjadi penyempitan lebar kalinya guys.
Nah, nantinya menurut informasi guys ya dari pegawai PJT yang tidak mau disebutkan namanya, nantinya sungai ini akan dinormalisasi dan bangli-banglinya itu akan ditertibkan guys, atau dilakukan pembongkarannya. Nah, kita sudah berada di ujung jalan guys ya. Ini di perempatan depan perumahan Bumi Anggrek guys, di Desa Karangsatria ya. Ini kondisinya di Kalimati guys, seperti Kalimati di Sumberjaya ya. Di atasnya itu banyak berdiri bangunan-bangunan liar berupa kios guys. Nah, di sepanjang inilah bangunan-bangunan tersebut berdiri ya. Bahkan berdirinya itu di atas kali guys, bukan di tepi kalinya ya. Sehingga aliran kali ini tertutup dan tidak berfungsi guys. Sudah berapa puluh tahun ya kali ini tidak berfungsi dan dihidupkan lagi guys. Padahal ini hilirnya itu ya menuju ke Kali Bekasi guys. Sebenarnya sungai ini guys bisa difungsikan untuk menampung air ya, dan mengalirkan air dari Kali Bekasi Jaya yang tadi guys itu guys. Kalau kalinya itu bisa difungsikan kembali. Nah, ketika musim hujan beberapa waktu lalu ya, beberapa daerah di sekitar Karangsatria ini ya terdampak banjir ya. Terutama ketika banjir besar ya di Bekasi beberapa waktu yang lalu itu, daerah ini merupakan daerah yang terkena dampak paling besar guys. Sampai-sampai itu ya kantor desanya itu tergenang banjir dan kepala desanya hingga dievakuasi menggunakan perahu karet guys. Info dari pegawai PJT guys ya, pemilik bangunan ini sudah mendapatkan surat peringatan guys ya. Nanti kalau surat peringatannya sudah yang ketiga guys, kita akan mewawancarai ya para pemilik bangunan liar ini guys ya, jelang pembongkaran guys. Ini lokasi berdirinya bangunan-bangunan ini guys, tepat di depan kantor desa Karangsatria ya. Ini kantor desanya berada di seberang jalan guys ya, di sisi kanan jalan, tidak terlihat di video guys karena kita fokus untuk memvideokan yang di sisi kiri jalannya ya. Nah, seperti inilah kondisinya guys. Sudah terdapat satu kios ya, atau satu bangunan yang longsor guys ya, yang longsor dan jatuh ke jurang kalinya guys. Karena memang bangunan ini berdiri di tanah labil ya, berdiri di atas kali dengan menggunakan tiang penyangga seadanya guys, sehingga bangunan ini jatuh ke kali ya. Kita tidak tahu ya apakah terdapat korban jiwa atau tidak ya saat kejadian kios ini jatuh ke kali guys. Memang kebanyakan bangunan-bangunan ini berupa kios ya, kios pedagang, baik itu pedagang makanan, minuman, dan ada juga kios tambal ban guys. Ini kita sudah berada di ujung jalan ya, di ujung jalan di pertigaan Karangsatria guys. Ini tidak jauh dengan lokasi yang biasa disebut warga itu dengan sebutan radar.
Ini kondisi bagian belakang bangunan guys ya. Tepat di bawahnya itu merupakan aliran dari kali ini guys. Nah, terlihat sekali tumbuhan liar ya. Banyak sekali menutupi aliran kali guys. Nyaris tidak terlihat aliran airnya ya, karena kali ini memang mati guys. Tidak berfungsi sama sekali untuk mengalirkan air. Apalagi di bagian ini guys ya, di seberang jembatan ya, di area hilir, lebih menyerupai seperti hutan ya, bukan seperti sungai atau kali guys. Ini harus cepat-cepat dinormalisasi guys ya, sebelum datangnya musim hujan. Karena kalau tidak cepat dinormalisasi ya, dikhawatirkan daerah ini kembali terjadi banjir guys.